Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran daripada firman Tuhan yang akan mengajarkan dalam kehidupan kita. Dan tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, raih janji Tuhan ketika perubahan belum terlihat. Mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran daripada firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Setiap kita sebenarnya dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Tentu suatu janji yang baik, janji yang membawa kemuliaan bagi namanya terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu kita semua sadar bagaimana janji itu, janji yang daripada Tuhan, iya dan amin. Dan ketika janji itu dinyatakan dalam kehidupan kita, pasti akan digenapi. Namun saudaraku, jika kita mendapatkan sesuatu yang dinamakan janji atau janji Allah ini, berarti kita juga mendapat sebuah tanggung jawab. Yaitu untuk apa? Menunggu janji tersebut. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 36 jelas mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini sebuah tanggung jawab. Ketika tanggung jawab itu dinyatakan dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya ketika kita melakukan kehendak Allah, baru kita akan menerima, baru kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau kita melihat atau kita mempelajari Ibrani 10 ayat yang ke-36 ini, bagaimana mengajarkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk kita senantiasa bertekun di dalam hadirat yang daripada Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh sebuah ketekunan, sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh Yosua beserta dengan bangsa Israel pada waktu itu. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah tanggung jawab sehingga mereka memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-6, dimulai dengan Tuhan memberikan janji kepada Yosua bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua dijanjikan bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Tetapi ketika Yosua melihat ke depan, apa yang dia lihat? Tembok Yeriko berdiri kokoh. Tembok Yeriko begitu tebal. Sulit untuk diterobos, sulit untuk diruntuhkan. Tetapi janji Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepada Yosua, dikatakan ketahuilah bahwa tembok Yeriko akan roboh. Janji yang daripada Tuhan. Seringkali kenyataan berbeda dengan apa yang kita imani dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat seringkali membuat kita khawatir. Apa yang kita lihat seringkali membuat kita was-was. Demikian juga yang dialami oleh Yosua. Firman Tuhan katakan bagaimana Yosua beserta dengan bangsa Israel mengelilingi satu kali selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 mengelilingi sebanyak 7 kali. Kalau kita melihat secara kemanusiaan kita, ada rasa tidak hanya sekedar kekecewaan tetapi kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Ketika kita mengelilingi 1 hari tidak ada perubahan, 2 hari tidak ada perubahan, sampai hari yang ke-6 tidak ada perubahan. Dan seringkali konsep manusia itu memerintah di dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami suatu keterbatasan, mengalami suatu pergumulan, digambarkan kita seakan-akan sedang mengelilingi tembok Yeriko yang begitu kokoh.
Ketika kita mengelilingi hari yang ketiga, tidak ada perubahan. Bahkan segi kemanusiaan kita menilai mana tidak ada retakan, tidak ada batu bata yang rontoh, tidak ada hal yang membuat perubahan, seakan-akan tidak ada perubahan sama sekali ketika kita mengelilingi hari yang ke-6. Tetapi di sini letak kepercayaan, letak iman Yosua yang mengajak bangsa Israel untuk apa? Senantiasa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu apa? Ketekunan di dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita menghadapi sesuatu yang rasanya mustahil. Ketika kita berdoa untuk kesehatan kita, tetapi ketika kita melihat fisik kita semakin merosot. Ketika kita berdoa untuk keluarga kita, tapi ketika kita melihat keluarga kita semakin hancur, terjadi pertengkaran. Ketika kita melihat untuk sesuatu perubahan dalam kehidupan kita, tapi kenyataannya perubahan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, bagaimana kehidupan kita memerlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan apa yang terjadi saudaraku, ketika hari yang ke-7, Yosua beserta bangsa Israel mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan ketika sangkakala itu ditiup, apa yang terjadi? Tembok Yeriko itu runtuh. Sesuatu yang Tuhan kerjakan secara luar biasa. Tetapi saudara, kita bisa melihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ini. Yosua melatih, Yosua mengajak kepada bangsa Israel. Kalau kita mempelajari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya, ada hal-hal yang begitu luar biasa. Yang pertama saudaraku, bagaimana Yosua ini melatih bangsa Israel melihat dengan mata iman. Ketika Tuhan suruh mengelilingi tembok Yeriko 1 hari, 2 hari, 3 hari, mereka lakukan dengan ketekunan. Karena apa? Mereka melihat, karena Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel untuk melihat dengan apa? Mata iman. Di balik apa yang mereka lakukan berdasarkan firman, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Yang kedua, ada kebangkitan. Jadi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu ada kebangkitan rohani yang begitu luar biasa. Mereka mengelilingi tembok itu dengan sukacita, dengan iman yang meluap-luap, dengan pengharapan yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, Yosua mengajak bangsa Israel untuk apa? Mengerjakan semua itu dengan iman. Di dalam kehidupan kita, mari kita raih janji Tuhan meskipun sekeliling kita belum ada perubahan. Tetapi biarlah ketekunan kita kepada Tuhan tetap kita munculkan. Kita beriman, kita berharap, bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan, iya dan amin. Ada perubahan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada saat pagi hari ini, kita raih janji Tuhan meskipun perubahan belum terjadi dalam sekeliling kita. Dengan apa? Ketekunan kita. Dengan apa? Pengharapan kita. Dengan apa? Iman kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Pujian kami naikkan ke hadirat yang daripada Engkau ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu, sehingga kami ya Tuhan bisa berdiri, kami bisa bernafas, kami bisa menikmati hari ini. Ini adalah anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mari ya Tuhan Kau pakai ya Tuhan setiap ya Tuhan garda terdepan dalam bidang kesehatan, keamanan, ekonomi Tuhan, dalam segala bidang apapun Tuhan. Mari Tuhan akan nyatakan kasih-Mu, Tuhan akan nyatakan pembelaan-Mu, Tuhan akan nyatakan perubahan-Mu. Kami percaya Indonesia ya Tuhan akan berubah karena kekuatan, karena mujizat yang daripada Engkau Tuhan.
Khusus untuk jemaat COTW Tuhan, mari Tuhan Kau akan pelihara kehidupan mereka Tuhan. Ajar mereka berharap, bersandar pada kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Sampai perubahan ini kami lihat, sampai perubahan ini kami ya Tuhan alami dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah ketekunan kami, pengharapan kami, iman kami kokohkan di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan ada kekuatan Allah yang begitu luar biasa sampai kami melihat janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.